Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan daring pada mata kuliah dasar internet dan desain web. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengenalan dari internet. Adapun materi yang nanti saya jelaskan pada pertemuan ini yaitu terkait dengan sejarah internet, kemudian konsep dasar internet, bagaimana mengakses internet, manfaat dari internet, dan dampak yang ditimbulkan dari adanya internet. Jaringan komputer atau network di sini dasar dari sebuah internet itu tidak lepas dari sebuah jaringan komputer atau network. Jadi merupakan sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, diantaranya router, CPU. Selain itu berkomunikasi, bisa melalui surat elektronik, bisa melalui pesan instan, dan dapat mengakses informasi dalam kurung peramban web atau browsing. Tujuan dari jaringan komputer sendiri ini adalah agar dapat mencapai tujuannya. Dalam artian tujuannya adalah berbagi sumber daya dan berbagi informasi. Jadi setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Apa itu internet? Jadi internet merupakan jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh belahan dunia atau global. Kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Jadi seluruh komputer yang ada di dunia ini dan saling terhubung di seluruh belahan dunia dan saling berbagi sumber daya. Sehingga memungkinkan komputer berkomunikasi hingga antar negara. Nah, konsep ini hampir sama dengan analogi dengan jaringan telepon, di mana jaringan telepon antar negara juga sudah saling terhubung. Sedangkan cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan internet networking atau antar jaringan. Konsep dasar internet agar kita dapat mengenal internet lebih mendalam dan tidak hanya mengetahui definisinya saja, maka hal paling dasar dalam internet adalah network atau jaringan. Sehingga untuk mempelajari mata kuliah ini Anda setidaknya sudah mempelajari atau sudah memperoleh mata kuliah jaringan komputer. Untuk network, network ini di mana sebuah PC dapat dihubungkan dengan PC lainnya, baik dengan kabel maupun tanpa kabel, wire atau wireless, agar dapat saling berkomunikasi. Biasanya hanya mentransfer data, baik data itu berupa file, suara maupun sekarang yang lagi tren adalah dalam bentuk video atau video teleconference. Pada dasarnya atau intinya adalah sebuah atau adalah yang disebut sebagai jaringan dua komputer atau lebih. Jadi network itu inti sarinya adalah jaringan dua komputer atau lebih yang terhubung secara fisik, baik dengan kabel maupun tanpa menggunakan kabel atau wireless. Sedangkan hubungan di antara kedua komputer tersebut diatur dan dioperasikan dengan perangkat lunak khusus. Internet adalah kumpulan komunikasi komputer antar satu wilayah dan wilayah yang lainnya di seluruh dunia, saling terhubung dan saling berkomunikasi yang diatur oleh namanya protokol. Nah, kalau Anda sudah menerima atau memperoleh mata kuliah jaringan komputer, setidaknya Anda sudah mengenal namanya protokol yang diatur
atau distandarisasi dengan satu standar namanya OSI layer ya. Dengan kata lain ya, internet adalah salah satu ya media komunikasi berupa data ya, dilakukan umumnya secara tertulis atau melalui video-video tanpa perlu dilakukan secara bersamaan antara pengirim dan penerima. Internet sendiri ya merupakan kumpulan jaringan komunikasi komputer yang ada di seluruh dunia. Dalam hal ini komputer yang dahulu stand alone atau berdiri sendiri ya. Maka dengan kemajuan teknologi perangkat keras dan lunak, komputer saat ini dapat dihubungkan secara langsung ya dengan komunikasi komputer di tempat lain di seluruh dunia ini ya. Nah, konsep ini dinamakan dengan istilah internet. Internet juga bisa dianalogikan ya sebagai sebuah komunitas atau kota elektronik yang sangat besar ya, yang memungkinkan setiap penduduk memiliki alamat atau internet address digunakan untuk berkirim surat atau mendapatkan atau saling bertukar informasi. Jika penduduk ingin berkeliling kota, cukup dengan menggunakan komputer sebagai kendaraan ya, melalui jalan berupa jaringan kabel atau gelombang udara atau wireless tadi atau frekuensi radio tertentu untuk menuju tempat yang diinginkan. Kemudian macam-macam dari network ya berdasarkan area ya. Yang pertama ada istilah local area network atau LAN. Nah, istilah-istilah ini saya rasa teman-teman mahasiswa sudah tidak asing lagi ya. Di mata kuliah jaringan komputer ini sering sekali dibahas ya, LAN, local area network ya. Ini merupakan suatu jaringan komputer yang masih berada dalam satu gedung atau ruangan ya, seperti digunakan di rumah, perkantoran, industri, akademi, dan lain-lain. Contoh kecilnya adalah jaringan komputer dalam sebuah lab ya. Jadi bentuknya seperti ini ya, local area network ya. Areanya masih skala kecil ya, atau satu ruangan. Ini namanya LAN. Kemudian yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network ya. Ini pengembangan dari LAN ya. Jaringan komputer ini terdiri dari beberapa LAN ya, yang saling berhubungan. Letak jaringan ini bisa saling berjauhan. Misalkan contohnya adalah jaringan kota Blitar gitu ya. Jadi antar SKPD atau antar kantor dinas saling terhubung dengan kantor Kominfo Kota Blitar. Jadi seperti itu. MAN sendiri adalah jaringan komputer yang biasanya mencakup sebuah kota atau kampus besar ya. Kalau misalkan di Malang misalkan ya, Universitas Negeri Malang ya, atau di AKN Blitar lah, misalkan nanti AKN Blitar punya tempat kampus 2 misalkan gitu di area kota. Nah, ini untuk menghubungkan kampus 1 dengan kampus 2 ini perlu sebuah jaringan ya, agar bisa saling bertukar informasi. Ini bisa dikatakan sebuah MAN. Bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi MAN ya itu gabungan ya dari beberapa LAN yang saling terhubung menjadi satu kesatuan ya. Biasanya ruang lingkupnya dalam satu kota. Kalau LAN sendiri ruang lingkupnya misalkan satu ruangan dalam satu lab gitu ya, atau dalam satu kantor gitu. Nah, ini kalau sudah terhubung menjadi satu kesatuan, ini dinamakan MAN, Metropolitan Area Network ya. Nah, lebih seperti ini topologinya ya, atau tata letak jaringannya ya. Kemudian yang ketiga ada WAN, ini Wide Area Network. Nah, ini jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Misalnya jaringan komputer antar wilayah, kota, bahkan antar negara. Nah, WAN sendiri digunakan sebagai penghubung jaringan lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna komputer di lokasi lain. Gambarannya kurang lebih seperti ini ya.
Jadi areanya sudah antar benua, ya, bisa antar benua, antar negara, ya, antar provinsi, ya. Jadi konsepnya bersama dengan internet, tetapi perbedaannya kalau WAN ini sifatnya adalah private, ya, tidak semua orang bisa terhubung. Kalau internet kan global, sifatnya umum, semua orang bisa terhubung, berbagi informasi. Kalau WAN ini sifatnya private, ya, biasanya digunakan oleh pemerintahan, government, ya. Nah, ini kalau kita gambarkan seperti ini, ya, ada beberapa klaster di sini. Yang bagian paling bawah ini adalah LAN, kemudian di atasnya ada MAN, ya. Nah, MAN ketika terhubung, ya, di seluruh dunia ini, maka dinamakan sebagai WAN atau disebut WAN, area network. Sejarah internet, ya, ini dikembangkan awal pada tahun 1969, ya, oleh Departemen Pertahanan AS, ya, melalui proyeknya ARPA, ya, yang disebut ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, ya. Kemudian pada tahun 1972 layanan surat elektronik atau email untuk pertama kali diluncurkan di AS, ya, atau Amerika Serikat. Tahun 76 email ini diluncurkan di Inggris. Tahun 79 muncul jaringan komputer di Eropa. Tahun 88 ini mulai lahir, ya, aplikasi chatting atau percakapan. Tahun 90 ini mulai diperkenalkan, ya, atau dibuat aplikasi internet browser. Nah, ini perkembangan internet, ya. Tahun 69 ini yang terhubung masih 4 komputer, ya. Tahun 71 23 komputer, tahun 77 111 komputer, ya. Tahun 80 213 komputer. Tahun 82 sudah mulai lebih dari 1000 komputer. Tahun 87 ini sudah mulai 10.000, ya. Tahun 92 sudah lebih dari 1 juta. Tahun 2010 ini sudah sampai 1,1 juta sampai dengan 1,9 miliar pengguna, ya, atau 28% dari penduduk dunia. Dan 25 jutanya adalah dari penduduk Indonesia. Ini tahun 2010. Tahun 2020 ini pastinya lebih meningkat lagi, ya. Saya belum punya datanya yang tahun 2020. Nah, fungsi dari internet, ya, ini informasi yang didapatkan lebih cepat dan murah. Kemudian mengurangi biaya kertas dan biaya distribusi. Sebagai media promosi, ya. Yang terakhir yaitu sebagai komunikasi interaktif. Bagaimana cara mengakses internet? Ya, yang pertama kita pastinya butuh komputer, ya. Bisa dalam bentuk PC, ya, atau personal komputer, bisa dalam bentuk laptop, bisa dalam bentuk smartphone kita, ya. Kemudian yang kedua harus ada penyedia layanan, ya, atau ISP, Internet Service Provider, ya, bisa Telkom, ya, bisa jaringan GSM atau CDMA atau di HP kita itu, ya. Kemudian bisa TV kabel, ya. Ini yang menyediakan di sini bisa Bisnet, ya. Bisnet bisa First Media, ya. Kemudian jaringan, ya. Jaringan ini dalam bentuk kabelnya, ya, medianya, ya, bisa bentuk kabel telepon, bisa bentuk wireless, ya, bisa dalam bentuk fiber optik, ya, yang sekarang, ya. Kabel TV ini sudah mulai ditinggalkan, ya, jadi sudah tidak umum lagi. Kemudian yang keempat ini aplikasi di komputer, ya. Biasanya kita butuh web browser, ya, kalau di komputer maupun smartphone. Ya, kalau di smartphone kita butuh APK-nya, ya. Nah, ini berbagai cara akses internet, ya. Bagaimana WiFi pun bekerja itu seperti ini, ya. Jadi ini adalah sebuah internet, ya. Internet masuk ke wireless router namanya. Nah, dari sini diteruskan, ya, di forward, dipancarkan ulang melalui sinyalnya, kemudian diterima oleh WiFi pun kita, ya. Nah,
kita dari sini, sehingga kita bisa browsing dari sini. Ya, karena ini sudah terhubung di internet. Nah, di internet sendiri sudah terhubung ke berbagai perangkat ya, sehingga kita saling bisa berbagi informasi, berbagi perangkat dan lain sebagainya. Nah, manfaat internet ya, memperoleh atau mencari informasi apapun ya, berita, artikel dan lain-lain. Kemudian berkomunikasi langsung atau tidak langsung. Kalau ya melalui secara tidak langsung kita bisa melalui surat ya, surat elektronik atau email. Kalau langsung kita bisa melalui percakapan atau chatting dan video conference. Kemudian kita bisa juga melakukan jual beli barang atau jasa e-commerce ya. Dan sekarang kita bisa menggunakan Tokopedia, Bukalapak maupun Shopee maupun Lazada ya. Oke, urban dan rural ya. Dalam masyarakat modern sering dibedakan ya antara dua kategori ini. Untuk masyarakat pedesaan ini dinamakan rural community ya. Jadi nanti kalau mendengar istilah ini sudah tidak asing lagi ya. Dan masyarakat perkotaan ini urban community. Nah, ini adalah data yang saya ambil dari Outsuite ya, WA sosial ya. Jadi ini adalah internet penetration ya, by region ya, by wilayah. Di Asia Tenggara sendiri penggunaan internet ya itu sudah mencakup 63% ya dari jumlah total penduduk. Nah, ini website yang paling banyak dilihat ya menurut data statistik Similarweb ya. Itu yang pertama adalah google.com, yang kedua YouTube ya, meningkat di peringkat nomor 2, yang berikutnya adalah Facebook. Untuk top YouTube search ya, query ya, ini ternyata di Indonesia melalui YouTube banyak yang mencari ya tentang lagu ya. Indeksnya sampai 100. Kemudian untuk mobile app ranking ya, ini didominasi oleh WhatsApp ya di Indonesia ya. Kemudian baru dilanjutkan oleh Facebook dan Instagram. Facebook merajai di Indonesia. Kemudian kita juga bisa mencari berita ya. Contohnya di sini adalah detik.com. Kemudian ini halaman media sosial ya, Facebook. Kemudian kita juga bisa mengakses web pemerintahan ya. Ini contohnya di karkota.go.id. Kemudian ini juga contoh-contoh website pemerintahan ya. Ini search engine, bisa menggunakan Google maupun Yahoo. Tampilannya seperti ini ya. Ini Messenger di Yahoo. Kemudian e-commerce ya, kita bisa lihat seperti ini. Nah, kemudian internet banking. Nah, dampak positifnya apa? Yang pertama, internet sebagai media komunikasi ya. Kita bisa berkomunikasi satu user dengan user yang lain ya, atau bisa komunikasi antar teman baik melalui chatting maupun melalui video teleconference. Kemudian media pertukaran data ya, kita bisa mengirim data kita ke kita ya. Kalau yang sering kita gunakan untuk mengirim tugas ya, kalau perkuliahan, baik melalui email, melalui e-learning dan lain sebagainya. Dampak lain ya, kita bisa mencari data ya atau informasi, browsing ya. Kemudian kita bisa bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan. Nah, sedangkan untuk dampak negatifnya, karena internet ini sifatnya adalah publik ya, tanpa batas, maka pornografi, penipuan ya, carding, perjudian ini juga bisa kita, atau artinya tidak lepas dari, bisa kita akses juga untuk pornografi, carding ya. Kalau carding ini pembobolan kartu kredit ya. Ini nanti tekniknya banyak sekali nih ya. Kita tidak belajar tentang ini ya, keamanan jaringan, jadi kita tidak perlu
belajar coding ya. Jadi silakan. Nah, penutup, sangat banyak ya hal yang bermanfaat yang dapat dilakukan melalui internet juga begitu. Juga selain memiliki dampak positif, internet juga memiliki dampak negatif. Internet memberikan layanan tanpa mengenal batas tempat, ruang, dan waktu. Layanannya internet non-stop 24 jam ya. Nah, ini evaluasi, silakan nanti coba untuk menjawab ya. Oke, sampai di sini saya akhiri dulu ya. Semoga bermanfaat video ini. Silakan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.